Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang seiman dan seakidah dimanapun berada, pagi ini kita kembali berbagi tausiah pendek terkait dengan perjalanan hidup Rasulullah, di mana kesempatan ini kita coba berbagi tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab. Dalam riwayat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa istri, salah satunya adalah Zainab. Pernikahan antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zainab merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana termaktub dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kana 'alan nabi min hajarin fima faradallahu lah sunnatullahi illadzina qalu min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Lewat turunnya surat Al-Ahzab ayat 38, Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas pernikahan tersebut. Sebab pada saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak dicela oleh orang-orang Yahudi karena memiliki istri banyak, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang budak bernama Sa'id. Dia adalah anak orang kesayangan Nabi, sehingga dijuluki sebagai hubbu Rasulillah atau kesayangan Rasul. Suatu hari Sa'id memutuskan untuk bercerai dengan istrinya, yakni Zainab. Mendengar hal tersebut, Nabi menganjurkan Sa'id untuk tidak bercerai, meski perceraian dibolehkan dalam Islam, namun tetap dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat Zainab diceraikan oleh Zaid, timbul rasa kasihan terhadap janda tersebut. Nabi Muhammad tidak ingin orang yang berada di lingkungan dekatnya bersedih, gundah gulana, dan tidak ada yang mengurusi. Berkenan dengan hal tersebut, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan menyampaikan wahyu dari Allah. Wahyu tersebut menerangkan bahwa Zainab binti Jahsy adalah jodoh bagi Nabi Muhammad, bukan untuk Zaid. Dalam kitab Iman As-Suhri berkata, Jibril turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada beliau bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menikahkannya dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anhu. Itulah yang disembunyikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hati. Menyikapi hal tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat khawatir akan pandangan miring masyarakat jahiliyah, karena beliau menikahi mantan istri anak angkatnya sendiri. Dalam sebuah hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu dikatakan bahwa ketika telah berakhir iddah Zainab, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Zaid bin Haritsah. Dia berkata, ketika aku melihatnya, dia begitu agung dalam jiwaku sehingga aku tak sanggup memandangnya. Dan aku berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentangnya, dan aku berkata, hai Zainab, bergembiralah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk menceritakan tentangmu. Zainab pun berkata, aku tidak akan berbuat apa-apa sebelum meminta pertimbangan dari Rabbku. Saudaraku yang seiman dan seakidah, pernikahan antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zainab menjadikan pandangan masyarakat Arab jahiliyah terhadap laki-laki yang menikahi janda atau istri anak angkatnya sendiri pudar. Hal tersebut juga menjadi awal babak baru hukum kekeluargaan yang ada di Arab. Saudaraku yang seiman dan seakidah, sebagaimana istri-istri Nabi yang lain, pada hakikatnya semua memiliki keistimewaan masing-masing. Dan memang tidak patut untuk istri-istri Rasulullah diperbandingkan keistimewaan antara yang satu dengan yang lain. Salah satu istri Rasulullah yang memiliki keistimewaan yaitu Zainab binti Jahsy. Rasulullah menikahi Zainab berdasarkan wahyu dari langit dan terekam abadi sebagai ayat Al-Quran. Zainab binti Jahsy merupakan anak bibi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mantan istri dari anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sa'id bin Haritsah. Zaid sendiri merupakan mantan budak Rasulullah saat masih hidup bersama Khadijah. Di saat Khadijah telah meninggal dunia, Zaid telah setia menemani kehidupan Rasulullah hingga beliau hijrah ke Madinah. Karena kedekatan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Zaid dengan Zainab binti Jahsy.
Pernikahan ini pada mulanya memang bukan pernikahan yang diinginkan oleh kedua mempelai. Bahkan Abdullah bin Jahsy, kakak dari Zainab, menolak terjadinya pernikahan ini karena menganggap pernikahan ini tidaklah sepadan. Abdullah dan Zainab merupakan cucu dari Abdul Muthalib, pemuka Bani Hashim dan suku Quraisy. Mereka tidak ingin disejajarkan dengan istri pertama Zaid, Ummu Aiman, yang merupakan seorang budak. Sebenarnya Said sendiri merasa kurang pantas untuk mempersunting Zainab binti Jahsy dan berusaha menghindar dari perjodohan tersebut. Rasulullah sendiri pada hakikatnya ingin menghapus kesenjangan status sosial tersebut dengan menikahkan keduanya. Namun apa daya, mereka tetap menolak hingga pada akhirnya turun ayat 36 dari surat Al-Ahzab yang artinya bahwa dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Karena ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulullah, maka keduanya bersedia menerima keputusan Rasulullah untuk dinikahkan, meski dengan berat hati. Semua yang mereka lakukan demi membuat hati Rasulullah senang dan tidak ingin mendurhakai beliau. Tetapi dari hari ke hari rumah tangga yang dibangun oleh Said dan Zainab binti Jahsy tidak menunjukkan kebahagiaan sebagaimana layaknya pernikahan. Said yang telah berusaha keras membahagiakan Zainab tampak sia-sia belaka. Zainab selalu menolak apa yang ditawarkan oleh Zaid. Ketika waktu terus berlalu, Zainab semakin hilang empati kepada Zaid, hingga Zainab pernah melontarkan kata-kata hingga membuat hati suaminya terluka. Karena rasa tanggung jawab Rasulullah kepada keduanya, berkali-kali beliau menasihati keduanya agar saling memberi pengertian. Said untuk terus bersabar dengan istrinya tersebut, dan Zainab untuk terus merendahkan hatinya serta tunduk kepada suaminya. Tetapi memang berat untuk keduanya melanjutkan pernikahan tersebut, hingga akhirnya Said menceraikan Zainab binti Jahsy. Rasulullah merasa bertanggung jawab atas keduanya, karena beliau yang memaksa keduanya untuk menjalin pernikahan. Terbesit dalam benak Rasulullah menikahi Zainab karena merasa kasihan Zainab binti Jahsy yang menjadi sebatang kara tanpa seorang anak dan suami. Akan tetapi Rasulullah ragu mengungkapkannya karena khawatir nanti akan timbul fitnah jika Rasulullah menikahi Zainab, mantan istri dari anak angkatnya. Maka keinginan tersebut diurungkan oleh Rasulullah hingga malaikat Jibril datang membawa ayat yang merestui pernikahan keduanya. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Quran Surah Al-Ahzab 37. Ayat tadi merupakan sesuatu yang istimewa karena Rasulullah dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Zainab mendengar kabar ini, betapa gembira hatinya karena dipersunting oleh Rasulullah dan dinikahkan langsung oleh Allah. Sejak hari itu, Zainab binti Jahsy beserta dengan istri-istri Rasulullah yang lain selalu mendampingi beliau, baik susah maupun senang. Saat terjadi perang Khandaq, Zainab beserta istri-istri Rasulullah yang lain ikut membuat parit di kota Madinah. Keistimewaan Zainab ini terjadi hingga akhir kehidupannya, menjadi istri Rasulullah yang pertama menyusul Rasulullah ke dalam barzah. Saudaraku yang seiman dan seakidah, demikianlah tausiah singkat kita terkait dengan perjalanan hidup Rasulullah. Mudah-mudahan menambah referensi kita, dan insya Allah kita semua masih tetap dalam lindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada semua saudaraku yang seiman dan seakidah yang telah menonton video ini, dan mohon maaf atas segala keterbatasan dalam video ini. Sekali lagi saya mengingatkan kembali bahwa jika tidak keberatan, mohon kiranya ditekan tombol like dan tombol subscribe, lalu kemudian aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan info-info tausiah selanjutnya. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam video-video yang lain.
Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.